Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Pada video kali ini, Mimin mau ngebahas salah satu film bergenre action tahun 2023. Film ini berjudul Operation Fortune, yang diperankan oleh aktor terkenal yaitu Jason Statham. Oke, nggak perlu penjelasan panjang lebar untuk film ini, langsung aja simak filmnya bagaimana. Mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah situasi perampokan yang cukup brutal di Ukraina. Terlihat para perampok itu begitu sadis membantai orang-orang di sana termasuk para ilmuwan. Mereka mencuri sebuah senjata berteknologi canggih. Kemudian scene berpindah pada seorang pria yang bernama Nathan. Dia adalah seorang agen dan di sana Nathan sedang menemui orang pemerintahan yang bernama Clinton. Nathan diberi tugas olehnya agar mengambil kembali senjata canggih yang dirampok itu, karena akan sangat berbahaya jika senjata tersebut jatuh ke tangan orang jahat. Nathan yang bersedia menerima tugas itu merasa perlu tim yang membantunya. Nathan kemudian memperlihatkan profil pria bernama Fortune Orson yang dikenal sebagai seorang mata-mata yang hebat dalam memimpin suatu misi. Melihat bayaran Orson itu sangat mahal, Clinton merasa keberatan dan menyarankan agar Nathan lebih baik mengajak seorang pria yang bernama John saja. Tapi ternyata John sudah bekerja dengan kelompok saingannya yang dipimpin oleh pria bernama Mike Hook. Mendengar informasi tersebut, akhirnya Clinton setuju dengan Nathan dan memutuskan untuk menyewa Orson. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan tersebut, Nathan langsung pergi menemui Orson yang sedang berada di Afrika. Saat bertemu terlihat Nathan tanpa banyak basa-basi, dia langsung memberitahu maksud kedatangannya. Awalnya Orson menolak karena sedang ingin cuti dari pekerjaannya itu. Namun, ketika Nathan memberitahu bahwa bayarannya begitu besar dan sangat penting menjalankan misi tersebut, Orson pun sepakat untuk ikut. Lalu mereka pun pergi ke Madrid untuk mulai merencanakan misi tersebut. Kemudian, sesampainya di Madrid, mereka disambut oleh tim yang bernama Sarah dan JJ, yang mana sudah dibayar untuk membantu Orson saat menjalankan misi. Diketahui, Sarah ini adalah seorang peretas yang tidak bisa diragukan lagi kehebatannya. Dan JJ adalah orang yang piawai menggunakan senjata jarak jauh serta hebat dalam aksi lapangan. Hal selanjutnya yaitu mengatur beberapa rencana. Mereka pun memulai dengan mendatangi sebuah bandara untuk mengawasi seorang kurir bernama Donald dan mengambil sebuah hard drive darinya. Terlihat mereka sudah membuat skema dalam penyergapan Donald. Nampak Orson, JJ, dan dua orang lain yang membantu yaitu Jen dan Marsha sudah berada di posisinya masing-masing bersiap siaga. Sedangkan Sarah bertugas tidak di lapangan karena dia bagian meretas kamera dan memandu tim. Di samping itu ternyata ada kelompok lain yang sedang ingin menyergap Donald juga untuk mendapatkan hard drive. Terbukti orang-orang itu berhasil melumpuhkan Jen dan Marsha tanpa sepengetahuan tim Orson, karena mereka pun meretas kamera pengawas. Hal itu akhirnya disadari oleh Sarah dan langsung memberitahu Orson. Nathan pun memberitahu kemungkinan orang-orang itu adalah anak buah Mike yang dipimpin oleh John. Kemudian, Sarah sudah berhasil meretas kembali kamera pengawas tersebut dan langsung melihat ada orang-orang yang ingin menyerang Orson. Sarah pun langsung memberitahu Orson dan dengan mudah Orson mengalahkan orang-orang itu. Namun pada saat Orson ingin menyergap Donald, nampaknya Donald sudah diapit oleh orang-orang Mike. Tanpa berpikir panjang, Orson pun tahu apa yang harus dia lakukan. Mereka pun baku hantam dan dimenangkan oleh Orson. Tak lama kemudian datanglah Nathan menjemputnya untuk bergegas pergi dari sana. Namun selang beberapa saat di perjalanan, Donald yang sudah tua itu terkena serangan jantung karena kepanikan. Donald sekarat, merasa dirinya akan tewas. Kemudian dirinya bercerita bahwa istrinya kini disandra dan meminta bantuan agar diselamatkan. Dia juga memberikan informasi bahwa calon pembeli hard drive-nya tidak mengetahui wajah Donald, sehingga bisa dimanfaatkan oleh Orson. Tak lama, Donald pun tewas. Sementara itu, anak buah Mike ternyata belum mau menyerah. Mereka terus mengejar Orson dan yang lainnya untuk merebut hard drive yang ada pada Donald.
Mereka sudah mulai memotong jalan hingga membuat mobil Orson terhenti. Nathan dan Orson pun memanfaatkan waktu untuk segera menyalin file dari hard drive tersebut. Beruntung saat anak buah Mike membuka mobilnya, Nathan sudah berhasil menyalinnya. Sehingga saat Mike mengambil hard drive itu, Nathan bertindak biasa saja karena hard drive itu tidak akan berguna jika tanpa passwordnya. Selanjutnya, mendengar info dari Donald bahwa pembeli itu tidak mengetahui wajahnya, Nathan pun melakukan penyamaran menjadi Donald dan langsung menemui si calon pembeli. Pertemuan itu pun dilakukan. Nampak dari pantauan Sarah terdeteksi bahwa salah satu pembeli itu bernama Ben Harris, yang mana dia adalah seorang pengacara dari Greg Simmons, seorang mafia penjual senjata ilegal. Melihat profil dan jam terbang Simmons, Orson menjadi kurang optimis karena sosok mafia tersebut terkenal begitu sulit dan hebat dalam menjalankan bisnisnya. Sementara itu justru Sarah melihat ada peluang dan kelemahan dari apa yang disukai oleh Simon. Sarah menemukan informasi bahwa Simon sangat menyukai artis yang bernama Danny Francesco yang bisa dimanfaatkan oleh tim. Mereka pun memutuskan bergegas pergi menuju Amerika untuk mendatangi Danny Francesco. Sesampainya di Amerika, mereka pun mendatangi Danny dengan menyamar sebagai agen. Orson pun yang langsung berbicara dengan Danny bahwa dirinya meminta bantuan Danny untuk mendatangi sebuah acara yang diadakan oleh Simon. Namun ternyata Danny tidak ingin membantu dan menolaknya. Bukan Orson kalau ditolak diam saja. Orson kemudian mengancam Danny dengan menunjukkan bahwa dirinya memiliki sebuah video skandal antara Danny dengan kakak iparnya sendiri. Danny, sang artis yang tidak mau karirnya hancur itu akhirnya mau tidak mau dia langsung menuruti apa yang diperintahkan oleh Orson. Mereka pun bergegas pergi menuju acara yang diadakan oleh Simon. Sesampainya di sana, mereka pun mengatur strategi. Danny disetting untuk mengalihkan perhatian Simon, lalu Sarah dan Orson akan mencari semua informasi yang dibutuhkan dalam misinya. Mereka pun memulai dengan Danny yang sengaja mendatangi Simon dan membuat Simon senang hingga mengajaknya mengobrol. Di sisi lain, Orson dan Sarah yang sedang akan memulai mencari informasi itu melihat kembali saingannya yaitu anak buah Mike yang memang ada di acara tersebut juga. Menyadari hal tersebut, tentu mereka tidak ingin kecolongan dan Sarah kemudian memasuki sebuah ruangan lalu menyimpan alat penyadap di sana. Begitu juga Orson yang langsung mengurus anak buah Mike. Dengan kehebatannya sangat mudah menghabisi mereka. Sementara itu ternyata saat Sarah sedang berusaha mengatur alat penyadap, dia dikagetkan dengan kedatangan Ben Harris. Akhirnya Sarah pun berpura-pura mengajaknya berbincang, berusaha untuk mengulur waktu. Dan saat dirasa sudah waktunya, Sarah pun bergegas pergi dari sana dan menghampiri Danny yang masih berbincang dengan Simon. Nampak Simon yang memang senang pada Danny, dia mengundangnya untuk datang ke sebuah villa miliknya di Turki. Beberapa saat kemudian datanglah teman-teman sekaligus partner bisnis Simon yang memang kagum juga pada Danny dan langsung meminta untuk berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Sedangkan Simon dengan kenakalannya dengan santai menggoda Sarah dan meminta Sarah untuk menjadi wanita simpanannya dengan iming-iming harta yang banyak. Namun Sarah tidak banyak merespon dan langsung pergi dari acara tersebut. Selanjutnya, nampak Nathan dan JJ terlihat sedang mendengarkan perbincangan antara Simon dan para temannya yang membicarakan tentang senjata yang canggih itu akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Diketahui juga dalam percakapan tersebut Simon ini ternyata bukanlah pusatnya karena dia hanya seorang perantara saja. Keesokan harinya tim Nathan sedang berdiskusi membicarakan setiap kemungkinan identitas yang akan membeli senjata tersebut. Karena masih belum ada jawaban yang meruncing, maka Orson memutuskan mulai mencoba mencarinya dengan cara mencuri data di kediaman rekan Simon. Malam harinya Orson sudah memulai rencananya dan kini berada di rumah rekannya Simon. Di sana dia langsung mengalirkan sebuah gas ke dalam rumah tersebut untuk membuat orang-orang yang ada di dalam tak sadarkan diri. Lalu dengan dibantu oleh Sarah dan JJ, Orson pun bergegas menyelinap masuk setelah dirasa semuanya sudah aman.
Orson pun dengan sangat cepat menemukan dan membuka brankas yang kemungkinan berisi semua data calon pembeli. Orson lalu menyalin seluruh data yang ada di sana. Setelah itu dia mengambil barang-barang yang berharga di sana bermaksud agar ketika mereka tersadar menganggap ada sebuah perampokan. Kendati demikian, Orson yang hendak pergi harus dikejutkan oleh para penjaga yang tidak terbius. Orson dengan tenangnya mengelabui mereka seolah menyerah. Namun akhirnya dengan tanpa banyak gerakan tambahan, Orson pun menghabisi mereka dan pergi. Setelah itu di markas, Orson dan yang lainnya langsung memeriksa berkas data yang sudah berhasil disalinnya. Namun ternyata saat mereka cek nampaknya tidak ada data yang dibutuhkan oleh mereka. Dan tak lama terdengar dari alat penyadapnya suara perbincangan antara Simmons dan Kosim. Terdengar Kosim bercerita pada Simon bahwa rekannya baru terkena perampokan. Nampak Sarah pun berhasil meretas jaringan dan mendapatkan titik lokasi dan identitas Kosim. Diketahui dari hasil temuan Sarah, Kosim adalah salah satu pejabat pemerintahan Turki. Selain itu, terdengar kembali bahwa Kosim dan Simon akan mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas kembali rencana yang akan dilakukan. Dengan hal itu, maka Nathan kembali mengutus Sarah dan Orson dengan Dani untuk ikut ke villa milik Simmons di Turki. Singkatnya, Sarah dan Dani sudah sampai di tempat Simon. Nampak Simon sangat senang dengan kedatangan mereka. Dia pun menyambut Dani dengan menunjukkan semua mobil koleksinya. Simon pun yang melihat Dani seperti tertarik pada salah satu mobilnya. Dia langsung mengajak Dani untuk mencoba mobil tersebut. Sementara itu terlihat Sarah yang berada di villa memanfaatkan peluang. Dia langsung menerobos masuk ke sebuah ruangan Simon untuk memeriksa komputer milik Simmons. Tapi Sarah melihat adanya kamera pengawas di sana. Sarah pun dengan keahliannya tidak butuh waktu lama langsung meretas dan memanipulasi CCTV-nya. Lalu Sarah mendatangi meja milik Simon dan berselancar masuk ke dalam komputer Simon untuk menggali informasi yang ada di sana. Sarah menemukan data informasi yang menunjukkan ternyata Simon hanya mendapatkan senjata jenis biasa saja dalam perampokan di Ukraina yang langsung Sarah laporkan kepada Nathan. Mendengar hal itu jelas Nathan merasa kecewa karena itu berarti mereka salah orang. Di tempat lain nampak Orson tengah melihat Ben Harris. Dia memutuskan untuk mengikutinya walaupun dia sudah mendapatkan kabar bahwa tim salah orang. Namun Orson yang merasa yakin ada keterlibatan dari semuanya termasuk Simon itu, maka Orson terus mengikuti Ben Harris untuk mengetahui lebih lanjut. Di saat Orson mengikuti ternyata Ben Harris menyadarinya dan dia langsung mengabari Simon tentang dirinya yang dibuntuti dan meminta bantuannya. JJ yang sudah meretas ponsel Ben Harris itu dirinya mengetahui tentang pesannya dan langsung memberitahu Orson untuk berhati-hati. Orson pun langsung memutuskan menghajar pengawal Ben Harris. Namun Ben Harris yang ketakutan pun bergegas kabur meninggalkan Orson. Lalu dengan bantuan JJ, Orson pun terus mengejarnya. Namun Ben berhasil masuk ke dalam sebuah gedung dan mengelabui Orson. Di dalam lift, Ben melihat ada seseorang yang bisa dia manfaatkan saat Orson memutar jalan untuk menangkapnya. Ben yang sudah mengetahui dirinya disadap, dia langsung menyimpan HP-nya pada orang tersebut. Sementara itu Orson kini sudah berada di tempat titik lokasi Ben. Namun dia tidak menemukannya di sana. Orson tiba-tiba melihat ada mayat yang sudah tewas di bawah yang mana itu adalah orang yang menjadi alat Ben. Lalu saat Orson dirasa lengah, Ben Harris ingin mencoba menyerang Orson dengan mendorongnya. Beruntung Orson yang menyadari langsung menghindar hingga Ben Harris malah terjun bebas sendiri hingga tewas. Singkatnya di markas, kini mereka sudah mendapat kabar dari Kennington bahwa data soal Ben Harris dan Simon akan bertransaksi menjual hard drive pada seseorang. Dan kemungkinan seseorang tersebut yang memiliki senjata canggihnya karena hanya hard drive itulah yang bisa mengaktifkan senjatanya. Namun Orson dan tim memiliki peluang menggagalkannya sebab antara si pembeli dan Ben Harris belum pernah bertatap muka sama sekali. Sehingga Orson memanfaatkan hal itu. Dia memutuskan untuk menyamar sebagai Ben Harris dan menemui si pembelinya langsung. Orson lalu meminta bantuan Sarah untuk membuat suara Orson menjadi mirip Ben Harris.
Kemudian dengan mudahnya Sarah dapat mengubahnya, membuat Orson berhasil mengajak si pembeli untuk bertemu, karena memang si pembeli itu merasa dirinya adalah Ben Harris. Orson pun dibawa ke sebuah tempat untuk melakukan transaksi. JJ juga terlihat membuntutinya dan bersiap dengan senjatanya untuk berjaga-jaga melindungi Orson. Lalu sesampainya Orson, dia bertemu dengan si pembeli yang bernama Sergei dan para anak buahnya yang sudah menunggu kedatangannya. Selanjutnya di sana Sergei langsung meminta Orson untuk memasukkan kata sandi hard drive-nya. Dia pun langsung menelpon Simon untuk meminta password tersebut. Simon yang menyangka itu adalah Ben Harris, dia pun memberikan kodenya dan transaksi pun berhasil. Namun, tiba-tiba asisten dan anak buah Simon nampaknya sudah menyadari ada hal yang tidak beres, dan percakapan Simon ada yang menyadap. Karena terlihat Sarah sudah berhasil meretas dan menggagalkan transaksi antara Simon dengan si pembeli. Sarah kemudian berhasil bergegas melarikan diri dengan Danny di sana. Sementara itu terlihat Orson sepertinya dikenali oleh anak buah yang ada di sana, sebab Orson pernah dipergoki oleh mereka saat mendatangi rumah Alex. Saat mereka ingin menghabisi Orson, JJ yang sudah siap siaga itu langsung menembak mereka dan terjadilah baku tembak. Sangat terlihat di sini Orson selain diburu oleh anak buah Sergei, ternyata di sana ada Mike dan anak buahnya. Mike berhasil menangkap Sergei dan menghabisinya lalu membawa kabur senjata canggihnya. Bahkan Mike juga memerintahkan para anak buahnya untuk membunuh Orson. Namun hal itu tidak kesampaian sebab JJ dengan kehebatannya lebih dulu menghabisi semuanya dari kejauhan. JJ dan Orson pun langsung pergi dari sana. Kembali pada Sarah dan Danny kini sudah diketahui oleh Simon. Maka Simon memerintahkan seluruh anak buah untuk membunuh Sarah dan Danny. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di mana Sarah menggunakan pistolnya dengan hebat hingga menumbangkan beberapa anak buah Simon. Lalu saat kehabisan peluru, Sarah dan Danny mau tidak mau hanya bisa kabur. Bersama dengan itu Orson sudah berada di sekitaran tempat Sarah dan langsung menolongnya. Selanjutnya Nathan memberitahu informasi jika Mike memiliki rencana untuk menjual senjata canggih itu pada orang lain. Mendengar hal tersebut, Orson mengusulkan untuk bekerja sama dengan Simon mengambil kembali senjata tersebut dan meyakinkan tim bahwa itu bisa berhasil. Keesokan harinya Orson dan yang lainnya pun mendatangi Simon untuk melakukan kesepakatan. Simon pun sepakat atas bujukan dari Danny. Kemudian di malam harinya, Simon ingin menunjukkan pembeli yang akan membeli senjata dari Mike itu. Bersama dengan itu, Orson, Sarah, dan JJ sudah mulai beraksi berdasarkan pos-pos ketugasannya masing-masing. Bersama dengan itu terlihat di tempat lain, ternyata Mike menjualnya itu pada rekan bisnis Simon yang juga bernama Trent dan Arnold. Diketahui mereka sengaja membeli senjata itu bertujuan untuk menghancurkan mata uang dunia. Setelah banyak berbincang, Simon pun pergi dari ruangan itu. Namun tiba-tiba seisi ruangan itu menjadi bersih tegang hingga saling tembak satu sama lain. Selanjutnya saat Orson mendatangi ruangan tempat transaksi, dirinya terkejut karena orang-orang di sana sudah tewas. Saat Orson hendak mengambil senjata itu, ternyata Mike masih hidup. Tapi dengan singkat, Orson tuntaskan hingga tewas. Orson pun pergi membawa senjata tersebut dan berhasil. Keesokan harinya mereka semua berada di Qatar untuk memberikan hasil misinya itu kepada Nathan yang sudah menunggu mereka. Lalu atas keberhasilan mereka, Nathan merasa puas dan menawarkan kembali sebuah pekerjaan yang bayarannya lebih besar. Namun ternyata mereka menolak. Dan ya, film pun tamat.